Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan meskipun bumi ini sedang dilanda pandemi, mudah-mudahan ini tidak menghalangi kita untuk selalu mengupgrade diri dan selalu semangat dalam menjalani hari. Kami dari kelompok 3 Etnomatematika KRSA, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Windy Nurahmi dengan NPM 182151026. Yang kedua ada Irfan Al-Ghifari dengan NPM 182151077. Kemudian ada Wifa Nurhafifah dengan NPM 182151092. Dan yang terakhir ada Syafarina Anindya Maharani dengan NPM 182151093. Kali ini kita akan mereview jurnal nasional dan jurnal internasional yang sudah kita pilih dan yang sudah kita tentukan. Kita mengambil judul yaitu yang pertama jurnal nasional yang memiliki judul Eksplorasi Etnomatematika Rumah Gadang Minangkabau Sumatera Barat. Kemudian ada jurnal internasional dengan judul Exploration of Ethnomathematics on the Kampung Naga Indigenous Peoples, atau Eksplorasi Etnomatematika pada Masyarakat Adat Kampung Naga. Untuk selanjutnya, mungkin langsung saja ke materi. Untuk pemateri saya serahkan. Baik, yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai jurnal nasional. Ilmu matematika sudah menjadi bagian dari kebudayaan manusia. Namun, sebagian besar masyarakat sering tidak menyadari bahwa mereka telah menerapkan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memandang bahwa matematika hanyalah suatu mata pelajaran yang dipelajari di bangku sekolah. Karakteristik matematika yang abstrak menyebabkan banyak siswa masih berada dalam keadaan cemas jika mempelajari matematika, dan kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan yang real. Berdasarkan hasil studi dari TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study pada tahun 2011, Indonesia berada pada urutan yang sangat rendah di bawah rata-rata dan jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa dalam penalaran dan pemecahan masalah, sehingga siswa kurang mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dalam penalaran dan pemecahan masalah, khususnya pada permasalahan geometri. Nah, di sini kami mengambil jurnal nasional yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika Rumah Gadang Minangkabau Sumatera Barat yang diterbitkan pada tahun 2019 dan ditulis oleh Yulia Rahmawati Z. Melvi Muhlian dari Universitas Taman Siswa dan diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Selanjutnya yaitu mengenai ringkasan bagian jurnal. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Nah, proses pembelajaran matematika yang dibutuhkan saat ini adalah pembelajaran yang konstekstual dan realistik dengan menggunakan metode yang bervariasi. Terdapat korelasi yang cukup tinggi antara pengaruh pembelajaran matematika yang realistik terhadap kesenangan belajar siswa. Dengan demikian, upaya ini dapat mempengaruhi minat siswa untuk mempelajari matematika yang dapat ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh atau petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas profesional, dan sebagainya. Berdasarkan definisi ini, disimpulkan bahwa etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekadar etno atau etnis, atau juga bisa disebut dengan suku. Oleh sebab itu, pakar etnomatematika berpendapat bahwa pada dasarnya perkembangan matematika sampai kapanpun tidak terlepas dari budaya dan nilai yang telah ada pada masyarakat. Maka, penelitian etnomatematika perlu mendapat ruang. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis eksplorasi etnomatematika rumah gadang Minangkabau yang berada di Sumatera Barat agar diperoleh informasi dasar dalam pengembangan ilmu etnomatematika terhadap pembelajaran matematika, khususnya pada bidang geometri. Dengan demikian, peneliti memberikan judul penelitian ini dengan eksplorasi etnomatematika rumah gadang Minangkabau Sumatera Barat, khususnya tentang bentuk rumah gadang dan seni ukir atau motif ukir yang ada pada rumah gadang. Selanjutnya, ada kajian teori. Nah, dilihat dari referensi yang tercantum, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku dan jurnal sebagai kajian teori. Kemudian, dalam metode penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki dan mendapatkan deskripsi serta analisis mendalam tentang suatu kelompok kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan dalam periode waktu tertentu secara intensif. Penelitian ini diawali dengan melakukan survei pada tempat dilakukannya penelitian, penyusunan instrumen penelitian, menentukan jadwal penelitian, dan proses pelaksanaan penelitian dalam memberikan instrumen. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara atau kuesioner, observasi dan dokumentasi tentang bagaimana bentuk rumah gadang dan motif ukiran rumah gadang. Adapun pembahasannya, bagi masyarakat Minang, rumah adat Minangkabau merupakan simbol tradisi sekaligus tempat untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan keluarga besar pemilik rumah atau lazimnya disebut dengan satu perut atau paruwik. Konsep matematika sebagai hasil aktivitas merancang bangunan, mengukur, memuat pola, serta berhitung dapat diungkap dari pembuatan rumah adat. Bentuk dasarnya, rumah gadang berbentuk persegi empat yang tidak simetris dan mengembang ke atas. Atapnya melengkung tajam seperti bentuk tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti bentuk kapal. Bentuk badan rumah gadang yang segi empat yang membesar ke atas atau seperti trapesium terbalik, sisinya melengkung ke dalam satu rendah di bagian tengah. Jika dilihat dari sebelah sisi, bangunan atau penampang, segi empat yang membesar ke atas ditutup oleh bentuk segitiga. Yang sisi segitiga itu melengkung ke arah dalam. Semuanya membentuk suatu keseimbangan estetika yang sesuai dengan ajaran hidup mereka. Terdapat beberapa tipe rumah gadang, tetapi yang paling dikenal adalah rumah gadang Bagonjong. Rumah adat ini memiliki ciri khas berupa bentuk atap yang menyerupai tanduk kerbau. Konsep matematika dalam pembangunan, meskipun dahulu masyarakat Minangkabau belum mengenal materi dasar konstruksi bangunan, seperti halnya yang sekarang diajarkan pada pendidikan formal, seperti
konsep siku-siku, simetris, persegi panjang, maupun konsep geometri lainnya. Tetapi, mereka dapat membangun bangunan yang megah dan tahan lama jika dibandingkan dengan bangunan zaman sekarang. Untuk kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan dalam aktivitas pembuatan rumah gadang Minangkabau terdapat unsur dan konsep matematika yang digunakan. Tanpa mempelajari teori tentang konsep matematika tersebut, masyarakat Minangkabau telah menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan etnomatematika. Terbukti, adanya bentuk etnomatematika masyarakat Minangkabau yang tercermin melalui berbagai hasil aktivitas dan kegiatan matematika yang dimiliki dan berkembang di masyarakat Minangkabau, yaitu meliputi aktivitas membuat rancangan pembangunan rumah gadang dan aktivitas membuat pola ukiran pada motif ukiran rumah dinding rumah gadang. Sekarang memasuki bagian pembahasan. Yang pertama ada A. Relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Topik jurnal yang diangkat dari jurnal nasional yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika Rumah Gadang Minangkabau Sumatera Barat. Jurnal ini ditulis oleh Yulia Rahmawati dan Melvi Muhlian, di mana mereka ini adalah mahasiswa program studi aktuaria dan pertanian di Universitas Taman Siswa Padang. Jika melihat dari program studi yang ditempuh oleh kedua penulis, tentu ini tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur geometri pada rumah gadang yang mereka lakukan sebagai objek penelitian. Bagian B. Pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Menurut penulis, pada bentuk rumah gadang terdapat ilmu etnomatematika terhadap pembelajaran matematika khususnya bidang geometri. Motif yang sering dijumpai pada rumah gadang adalah geometri bersegitiga, 4, dan genjang. Sedangkan untuk ukirannya, pembelajaran matematika yang berkaitan yaitu materi geometri bidang dan geometri fraktal. C. Pemilihan serta cakupan kajian teori. Untuk literatur yang digunakan dalam penulisan jurnal, sebagian besar merupakan pustaka baru di atas tahun 2000. Hanya terdapat 2 literatur yang di bawah tahun 2000 yang berasal dari buku maupun jurnal-jurnal pendidikan, matematika, dan budaya. D. Metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Segala cakupan metodologi atau metode yang digunakan cukup relevan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Karena memang untuk mendapatkan informasi terkait hal ini, perlunya wawancara dengan narasumber yang mengetahui hal ini dan kredibel. E. Kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Dari hasil penelitian, penulis melihat banyak terdapat konsep matematika pada budaya Sumatera Barat, khususnya rumah gadang dan seni ukir. Dilihat dari bentuk rumah gadang, masyarakat Minangkabau telah mengimplementasikan salah satu ilmu matematika yaitu geometri. F. Kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya. Penulis menyimpulkan mengenai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat unsur dan konsep matematika yang digunakan dalam aktivitas pembuatan rumah gadang Minangkabau. Untuk saran, penulis tidak menyajikannya dalam jurnal, serta implikasinya pada penelitian berikutnya pun tidak disajikan oleh penulis dalam jurnalnya. G. Pembahasan biasa memuat persetujuan, kritik, sanggahan, uraian penjelas, serta posisi penulis jurnal review terhadap jurnal. Menurut pendapat kelompok kami mengenai jurnal ini yaitu pemilihan tema yang unik dan judul yang bagus, abstrak, jelas, dan sistematis. Untuk pendahuluan lengkap, informasi yang dikemukakan oleh penulis banyak didukung dengan pendapat-pendapat para ahli. Pada hasil dan pembahasan, penulis menyantumkan hasil penelitian lain, sehingga data yang diperoleh akurat sesuai dengan fakta yang ada.
Kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, isi jurnal sudah bagus, terutama pada hasil dan pembahasan. Pembahasan juga ditulis secara lengkap dengan menyertakan gambar-gambar dari Rumah Gadang Minangkabau. Gambar-gambar dari Rumah Gadang Minangkabau disertai dengan detail bagian-bagiannya sehingga para pembaca mendapatkan gambaran dari apa yang dijelaskan oleh penulis. Kemudian jurnal internasional. Matematika sekolah sekarang berdiri sendiri secara formal dan seolah-olah terlepas dari budaya. Matematika dianggap sebagai sesuatu yang netral dan bebas dari budaya, atau bisa disebut dengan bebas budaya. Matematika yang jauh dari kehidupan sehari-hari merupakan buah dari paradigma absolut yang berkembang dalam masyarakat, yaitu pandangan yang memandang bahwa matematika adalah ilmu yang sempurna dengan kebenaran yang objektif, jauh dari urusan kehidupan manusia. Keterlibatan matematika dalam aktivitas manusia sehari-hari tidak hanya dijumpai dalam budaya masyarakat modern atau akademisi, tetapi matematika juga hadir dalam kehidupan masyarakat adat. Misalnya di Tasikmalaya, Jawa Barat, yaitu masyarakat adat Kampung Naga. Nah, di sini kami mengambil jurnal internasional yang berjudul Exploration of Ethnomathematics on the Kampung Naga Indigenous People, yang artinya eksplorasi etnomatematika pada masyarakat adat Kampung Naga. Jurnal ini merupakan jurnal internasional yang terbit pada tahun 2019, yang ditulis oleh R. Hermanto, Wahyudin, dan E. Nurlailah dari Universitas Siliwangi. Jurnal ini diterbitkan di AOV eBook. Kemudian, ringkasan jurnal. Yang pertama ada pendahuluan. Etnomatematika dianggap sebagai ilmu yang mempelajari pengetahuan yang terutama terkait dengan kelompok budaya dan kepemilikannya, yang membuatnya erat kaitannya dengan realitas dan dapat diekspresikan dengan bahasa yang biasanya berbeda dengan yang digunakan oleh matematika. Nah, jadi peneliti merasa tertarik untuk mempelajari etnomatematika budaya masyarakat adat Kampung Naga karena beberapa hal diantaranya penelitian etnomatematika yang memiliki urgensi tinggi yang juga sedang menjadi tren di bidang pendidikan dan kebudayaan. Banyaknya budaya yang menjadi ciri khas masyarakat adat Kampung Naga dan bersifat lokal, kearifan daerah, dan peran pendidikan formal di Kampung Naga sangat minim. Selain itu, filosofi masyarakat adat Kampung Naga yang syarat makna menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti, yaitu belajar dari alam, belajar dengan alam, dan belajar untuk alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep etnomatematika tentang budaya dan menganalisis pola pikir masyarakat adat Kampung Naga berdasarkan tinjauan aspek matematis. Kemudian, kajian teori dilihat dari referensi yang tercantum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa buku dan jurnal sebagai kajian teori. Kemudian, metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model etnografi. Etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak berkaitan dengan antropologi, mempelajari peristiwa budaya, menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek kajian. Sumber data penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penelitian dilakukan pada rentang Januari hingga April 2019. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang memahami aktivitas masyarakat adat Kampung Naga dalam membuat ragam kerajinan tangan dan merancang konstruk berupa geometri dan menggali lebih dalam tentang unsur-unsur atau kepercayaan masyarakat adat Kampung Naga.
Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Naga Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Informasi tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan analisis dokumen. Kemudian ke pembahasan. Berdasarkan kegiatan budaya yang berkembang dalam masyarakat adat Kampung Naga, terlihat banyak konteks pembelajaran yang mereka terapkan secara nyata. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada kegiatan masyarakat seperti menghitung, mengukur, dan membangun desain. Berikut diuraikan secara detail kegiatan masyarakat adat Kampung Naga yang bernuansa matematis. Seperti yang pertama, teknik berhitung yang digunakan masyarakat adat Kampung Naga tidak jauh berbeda dengan masyarakat adat pada umumnya. Sebagian besar masyarakat Kampung Naga, terutama anak-anak, menggunakan jari tangan sebagai alat untuk berhitung. Teknik berhitung tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Hanya bahasa budaya yang mereka gunakan dalam bahasa Sunda, seperti hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, 7, 8, 8, dan 10. Kemudian yang kedua, untuk mengungkapkan hal yang berkaitan dengan ukuran, masyarakat adat Kampung Naga menggunakan beberapa istilah, seperti saikat yaitu satu ikat, sakepeul yaitu satu kepal, dan lainnya. Kemudian untuk menyatakan panjang, masyarakat adat Kampung Naga menggunakan istilah-istilah seperti sajengkal atau bisa dibilang 1 inci, sadepa atau sepanjang bentangan tangan kiri dan kanan. Nah, untuk menyebutkan ukuran lama, masyarakat adat Kampung Naga biasanya menggunakan beberapa istilah seperti sabedug atau 1 hari dari 7 sampai 12. Sawaton atau sanaptu yaitu batas waktu yang ditentukan berdasarkan hari lahir. Kemudian yang ketiga, peralatan-peralatan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat adat Kampung Naga banyak yang mengandung elemen geometri. Misalnya, ada wadah runtah atau tempat sampah, pagar, dulag atau bedug, asepan, dan nyiru. Di satu sisi, masyarakat adat Kampung Naga tidak belajar matematika atau geometri secara formal melalui sekolah, tetapi mereka mampu mengembangkannya dengan sangat baik sehingga menjadikannya istimewa. Kemudian yang keempat, masyarakat adat Kampung Naga mempunyai ketentuan dalam pembuatan atau renovasi rumah tinggal. Di dalam ketentuan tersebut terdapat unsur matematika yaitu konsep modulo 3. Aturan membangun rumah di Kampung Naga tentunya dibuat transparan sehingga tidak ada tindakan menyimpang yang akan menghambat pembangunan. Beberapa hal harus diperhatikan dalam membuat bangunan rumah. Salah satunya menentukan besar kecilnya luas bangunan yang akan dibangun sesuai dengan hari lahir pasangan suami istri sebagai penghuni rumah. Luas tanah yang akan digunakan untuk membangun rumah harus memperhatikan hari lahir yang akan menempatinya, di mana setiap hari memiliki nilai tertentu. Misalnya, hari Senin yaitu nilai 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, dan Minggu 5. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai kegiatan budaya masyarakat adat Kampung Naga mengandung unsur matematika. Kegiatan tersebut dapat dilihat dari kegiatan masyarakat seperti menghitung, mengukur, dan membuat peralatan berbahan dasar bambu melalui proses menganyam.
Kegiatan berhitung dan mengukur melibatkan unsur matematika yang melibatkan pola budaya daerah dengan menggunakan istilah bahasa Sunda, sedangkan pembuatan peralatan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan secara bijak memanfaatkan kekayaan alam sekitarnya. Bentuk-bentuk peralatan mengandung elemen geometri. Kemudian, masyarakat adat Kampung Naga memiliki bekal yang masih dipercaya hingga saat ini. Salah satunya yaitu ketentuan dalam menentukan panjang dan ukuran panjang rumah yang akan dibuat atau direnovasi dengan menerapkan konsep modulo 3 dalam perhitungannya. Di sini, saya akan menjelaskan pembahasan untuk jurnal internasional. Yang pertama, terkait relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Pada jurnal yang berjudul Exploration of Ethnomathematics on the Kampung Naga Indigenous Peoples, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Eksplorasi Etnomatematika pada Masyarakat Adat Kampung Naga, terdapat relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Jurnal tersebut mengangkat topik matematika dan budaya di mana penulis jurnalnya yaitu Redi Hermanto SPD MPD yang merupakan dosen pendidikan matematika di Universitas Siliwangi. Yang kedua, pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Pada pendahuluan, penulis memaparkan kaitan antara matematika dengan budaya yang dapat dilihat dari berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Penulis melihat bahwa pada umumnya, matematika yang berkembang di masyarakat belum mencapai fungsinya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Penulis memperhatikan peran penting etnomatematika dalam perkembangan pendidikan matematika yang memerlukan eksplorasi dan inventarisasi budaya di Indonesia. Yang ketiga, pemilihan serta cakupan kajian teori. Untuk literatur yang digunakan dalam penulisan jurnal, terdapat 4 literatur di bawah tahun 2000 dari total keseluruhan yaitu 26 pustaka. Sedangkan 22 literatur lainnya merupakan pustaka baru di atas tahun 2000 yang berasal dari buku maupun jurnal-jurnal pendidikan, matematika, dan budaya. Yang keempat, metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Penelitian dalam penulisan jurnal merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model etnografi. Model tersebut sangat relevan dengan penelitian karena dalam studi ini berkaitan langsung dengan etnomatematika. Studi dalam penelitian ini merupakan upaya untuk mencari penjelasan mengenai aktivitas-aktivitas budaya dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pemilihan sumber data dalam penelitian ini adalah mereka yang memahami aktivitas masyarakat adat Kampung Naga dalam membuat ragam kerajinan tangan dan merancang konstruk berupa geometri dan menggali lebih dalam tentang unsur-unsur atau kepercayaan masyarakat adat Kampung Naga, yaitu menghitung atau menentukan waktu pembuatan atau renovasi rumah adat. Pemilihan sumber data dipadukan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan analisis dokumen yang relevan, sehingga alur metodologi dalam penelitian ini jelas dan sistematis, serta antara informasi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yang kelima, kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Dari hasil penelitian, penulis melihat banyak konteks pembelajaran yang telah masyarakat adat Kampung Naga terapkan secara nyata. Banyak sekali kegiatan budaya yang mengandung unsur matematika. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada kegiatan masyarakat seperti menghitung, mengukur, dan membuat desain. Masyarakat adat Kampung Naga tidak belajar matematika atau geometri secara formal melalui sekolah. Tetapi mereka mampu mengembangkan konsep geometri dalam matematika dengan sangat baik sehingga menjadikannya istimewa. Peralatan-peralatan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat adat Kampung Naga juga banyak yang mengandung elemen geometris, misalnya
wadah runtah atau tempat sampah, pagar, dulak atau beduk, asepan, dan nyiru. Yang keenam, kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya. Pada jurnal, penulis menyimpulkan mengenai gambaran terhadap kegiatan masyarakat adat Kampung Naga, yaitu terdapatnya berbagai kegiatan budaya masyarakat adat Kampung Naga yang mengandung unsur matematika. Sedangkan untuk saran, penulis tidak menyajikannya dalam jurnal, serta implikasinya pada penelitian berikutnya pun tidak disajikan oleh penulis dalam jurnalnya. Yang ketujuh, pembahasan bias memuat persetujuan, kritik, sanggahan, uraian penjelas serta posisi penulis jurnal review terhadap jurnal. Menurut pendapat kelompok kami mengenai jurnal ini yaitu pemilihan tema yang unik dan judul yang bagus, sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk para pembaca. Abstrak jelas dan sistematis, sehingga dapat menjadi gambaran bagi para pembaca mengenai isi dari jurnal tersebut. Perkenalan lengkap, memuat semua informasi yang dibutuhkan para reviewer, seperti alasan memilih tema atau topik, dan juga tujuan dari dilakukannya penelitian di Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada hasil dan pembahasan, penulis menuangkannya dengan singkat, padat, dan jelas, disertai pula dengan gambar sehingga para pembaca dapat mengetahui bentuk dari peralatan yang digunakan masyarakat adat Kampung Naga. Hasil penelitian di dalam jurnal dapat digunakan untuk penelitian berikutnya. Kemudian, kesimpulan dan saran pada jurnal internasional. Penyampaian argumen pada pendahuluan sangat lengkap. Para pembaca disuguhkan informasi mengenai kaitan antara matematika dengan budaya. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu model etnografi yang dirasa sudah sangat relevan mengingat pembahasan atau topik dalam penelitian berkaitan dengan etnomatematika. Secara keseluruhan, jurnal yang berjudul Exploration of Ethnomathematics on the Kampung Naga and the Indigenous Peoples atau Eksplorasi Etnomatematika pada Masyarakat Adat Kampung Naga sudah sangat bagus. Kami merekomendasikan jurnal ini baik hanya dibaca saja untuk pengetahuan tambahan maupun digunakan sebagai rujukan dalam penelitian lainnya. Mungkin cukupkan sekian untuk presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami menerima kritik dan saran dari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.